Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau sebelum-sebelumnya video kami di Motivasi Suharyo ini sering memberikan masukan, saran, dan tausiah kepada generasi muda supaya menjadi pegangan, masukan, dan catatan penting dalam hidup mereka. Kali ini saya ingin menyampaikan secara khusus dan istimewa bagi para orang tua. Yang belakangan ini banyak orang tua yang mengeluh tentang sikap anak-anak. Macam-macam lah yang disampaikan. Ada yang katanya anak sudah kurang peduli kepada orang tua, kurang mendengar saran dan nasihat orang tuanya, sering menyalahkan orang tua. Bahkan orang tua kalau sering bertanya disebut orang tua kepo, sok ingin tahu, atau macam-macam tudingan lain kepada orang tuanya sehingga mereka mengalami semacam rasa kurang percaya diri menghadapi anak-anak sekarang, anak-anak milenial ini. Walaupun tidak 100% benar, tapi ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh para orang tua belakangan ini di dalam menghadapi anak-anak, karena sudah beda zaman, beda orientasi mungkin, beda pengalaman yang jelas, dan pikiran-pikiran yang mereka serap belakangan adalah pikiran-pikiran yang bukan produk dari zaman dulu lagi, tapi produk dari zaman sekarang yang berorientasi ke masa depan. Maka bagi para orang tua ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, rebutlah hati anak sekuat mungkin. Jangan warnai hati anak oleh orang lain, jangan diwarnai oleh teman pergaulannya yang mendominasi, oleh bacaan-bacaan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, rebut hati anak dengan layanan yang sebaik-baiknya. Orang tua hendaknya mendengar suara hati anak. Orang tua hendaknya mengetahui tren yang terjadi pada perkembangan psikologis anak dan seterusnya, sehingga anak merasa ada jawaban dari orang tuanya. Anak menemukan tempat sejuk dan damai hatinya pada orang tuanya. Bahkan anak kemudian mengidolakan orang tuanya. Tidak ketemu dengan orang tuanya, mereka merasa kangen, bukan saja secara finansial, tapi secara kejiwaan, secara psikologis. Anak merasa tidak nyaman kalau tidak ketemu orang tuanya. Maka suasana yang seperti itulah yang diidamkan oleh para anak sekarang. Saya pernah bertanya kepada dua anak yang dia adalah anak kelas 3 SMA yang dipersiapkan untuk kuliah di kedokteran katanya. Kemudian saya tanya, apakah orang tuamu ini idola bagi kamu di rumah? Anaknya geleng kepala. Anak yang satunya juga saya sampaikan pertanyaan yang sama, ternyata jawabannya sama, menggelengkan kepala. Artinya orang tua bagi anak-anak sekarang itu kadang-kadang bukan idola lagi. Inilah problematika. Supaya anak menjadikan orang tuanya sebagai idola, maka rebutlah hati anak sebaik mungkin. Sentuh mereka dengan sentuhan perasaan, dengan sentuhan penuh kelembutan, dengan ucapan yang mendalam dan seterusnya, sehingga anak merasakan orang tuanya adalah segala-galanya. Orang tua adalah tempat berlindung, tempat berlabuh, tempat curhat, tempat berharap, dan segalanya ada pada orang tuanya. Ini yang pertama, rebut hati anak sekuat mungkin. Yang kedua, didiklah anak dengan hati ikhlas. Tidak boleh ada kata capek mendidik anak. Didiklah anak dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Dari bagaimana cara berpakaian, bersepatu, kemudian berpamitan mau akan keluar, dan seterusnya sampai hal-hal besar, misalnya berdiskusi dengan orang tua tentang masa depan dengan cara bicara yang baik, saling mendengar, saling memberi masukan, dan seterusnya. Biasakan mendidik mereka dengan ikhlas. Tidak boleh ada tekanan-tekanan yang kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, dan seterusnya. Dengar suara anak dan biasakan anak mendengar suara orang tuanya. Cara kedua ini efektif supaya anak tidak merasa ditelantarkan,
supaya anak tidak merasa dibiarkan begitu saja, tapi ada arahan, ada petunjuk-petunjuk yang jelas mengisi kehidupan, melangkah ke depan, sehingga anak semakin hari semakin berkualitas, semakin jelas perkembangan kejiwaannya. Yang ketiga, tetesi jiwa anak dengan kasih sayang. Dari waktu ke waktu tetesi jiwa anak dengan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah ya sifat Tuhan yang Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Senakal apapun anak itu masih menganggap orang tuanya adalah orang tuanya, maka rebutlah jiwa anak, tetesi jiwanya dengan kasih sayang, sehingga mereka merasakan bahwa di tengah gersangnya jiwa, di tengah panasnya perasaan, di tengah terbakarnya nafsunya, dia kemudian akan reda karena kasih sayang anak yang diteteskan oleh orang tuanya, baik melalui kata-kata, melalui diamnya, melalui keteladanannya, dan seterusnya. Anak yang mendapatkan tetesan kasih sayang, maka dia akan merasakan bahwa hidup ini bisa selesai dari persoalan kalau ketemu dengan orang tuanya. Yang keempat, buka dan kembangkan potensi anak. Setiap anak punya potensi yang bermacam-macam, buka potensinya, ketahui potensinya apa, dan kembangkan potensi itu supaya anak merasa didorong oleh orang tuanya, difasilitasi oleh orang tuanya, sehingga banyak anak berkembang potensinya karena merasa didorong oleh orang tuanya. Nah, yang terakhir, doakan anak, antarkan anak dengan doa dan tawakal kepada Allah. Doakan anak setiap saat bahwa anaknya supaya diberikan kesuksesan dalam meraih cita-cita dan obsesinya. Doakan supaya anak bisa meraih apa yang diinginkan dengan prestasi yang gemilang, sehingga orang tuanya ikut merasakan bahagia, anak gembira, orang tua bahagia. Begitu seterusnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang dirindukan oleh anak, orang tua yang didengar suaranya, nasihat-nasihatnya oleh anak kita masing-masing. Terima kasih, selamat menjadi orang tua yang tanpa pendidikan khusus, tetapi kita sekaligus menjadi orang tua yang berijazah di mata anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.